Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam sehat selalu bagi para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Lagi-lagi masih bersama Bang Fawa. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan kembali kisah lanjutan dari video sebelumnya tentang kisah horor teror Lea di tanah perantauan. Dan di dalam kisah malam ini sudah memasuki episode terakhir. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Langsung saja kita simak ceritanya. Sekarang saya dan istri saya tinggal di rumah ini. Rumah yang tanahnya mengontrak. Seiring berjalannya waktu, rumah ini aku perluas lagi. Aku tambah 2 kamar lagi dan 1 kamar mandi. Tak mungkin kita selamanya meminjam kamar mandi pada tuan rumah. Tapi untuk mencuci, kami tetap ke sungai agar menghemat air. Oh iya, untuk air pun kami bawa dari sungai dengan ember. Ya, apakah tidak ada saluran air? Di zaman seperti ini, hanya orang kaya yang punya. Zaman tahun 1980-an akhir. Begitulah kami hidup selama bertahun-tahun di sini. Tapi selama itu juga kami merasa aneh dengan tempat ini. Kami akan merincikan berdasarkan tahun ke tahun. Kenapa berdasarkan tahun? Sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian aneh, tapi itu bersifat kecil, seperti bayangan dan suara saja. Namun, ada beberapa kejadian yang tergolong berat dan seram. Mari kita simak. Pertama, tentang gempa lokal. Saat itu ibuku berkunjung dan rencana menginap untuk beberapa hari. Sebetulnya aku tak mau, tapi aku tak bisa menolaknya. Jadinya ya sudah, aku terima saja. Mungkin kalian belum tahu. Jadi saat itu tahun 1989 dan jadwal kerjaku memang benar-benar padat, di mana aku mulai kerja jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu aku akan pulang sebentar dan kembali ke tempat kerja jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dan itu setiap hari kecuali Minggu. Oh, namanya pesuruh, kan nurut-nurut saja. Jadi pada tahun 1989, ibuku dan istriku hanya berdua di rumah. Pukul 8 malam, mereka sudah selesai makan dan siap untuk melakukan kegiatan malam, yaitu gibah tentang diriku. Sudah pasti mereka berdua membicarakanku melalui sudut pandang yang berbeda. Oh iya, aku hampir lupa. Aku punya bisnis jual beli ayam jago setiap hari Minggu. Kadang aku ikut judi sabung ayam demi menambah pemasukan. Jangan berkata buruk. Saat itu judi ayam masih diizinkan. Ayam-ayam itu aku kurung dengan kandang dan aku letakkan di depan rumah. Nah, saat itu
Mereka sedang membicarakanku dengan baik di atas kasur. Tiba-tiba ayam-ayam jago itu berbunyi. Kok, 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 kok. Istriku pun tersadar oleh hal itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung turun dan keluar rumah sambil membawa pisau. Kenapa membawa pisau? Karena biasanya ayam-ayam itu akan berbunyi di malam hari jika ada luwak atau maling ayam. Tapi saat keluar rumah, tak ada apapun yang ia lihat. Istriku berjalan maju memandang ke sekitar sambil bersiap untuk menebas sesuatu. Tapi baru beberapa langkah, ternyata pintu rumah menutup dengan keras. Bah! Istriku langsung menoleh ke belakang. Dan kalian tahu, rumah kayu ini tiba-tiba bergoyang seperti gempa. Ibuku yang sedang berada di atas kasur langsung berjalan berhuyun-huyun ke arah pintu. Istriku berusaha membuka pintu, tapi tak bisa dibuka. Sedangkan dari jendela, ia melihat mertuanya sedang berpegangan pada kusen pintu. Rumah ini benar-benar bergoyang seperti gempa, tapi tanahnya tak ikut bergerak. Sekitar 20 detik rumah itu bergoyang, sampai akhirnya pintu terbuka. Semua kembali seperti biasa. Istriku langsung sembahyang malam dan tetap berada di kamar sampai akhirnya aku datang dari kantor dan menceritakan semuanya. Saat itu, aku langsung berspekulasi bahwa makhluk besar yang aku temui saat pertama kali disinilah pelakunya. Kemudian singkat cerita, ibuku sudah pulang dari rumahku. Saat itu malam hari. Seperti biasa jadwalku bekerja yang padat dan mengharuskan aku untuk meninggalkan istri sendirian sepanjang hari. Saat itu, kalau tak salah awal-awal kami pindah, sekitar akhir tahun 1987. Jam 8 malam, aku masih belum sampai di rumah. Istriku sudah menungguku sambil menyiapkan makan malam. Tiba-tiba, ada suara ketukan dari pintu depan. Awalnya istriku tak mendengar, tapi ketukan itu terjadi. Sampai akhirnya ia mengintip dari jendela. Kalian tahu apa yang ia lihat? Tidak ada. Istriku tak melihat siapa-siapa di balik pintu. Bulu kuduknya berdiri. Tanpa pikir panjang langsung masuk dan melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian, suara ketukan itu muncul kembali. Dan kali ini lebih meyakinkan. Bu, buka. Dengar hal itu, istriku menjawab. Masuk aja, orang gak dikunci. Tak ada suara pintu terbuka. Bahkan langkah kaki pun tak ada. Bu. Suara itu muncul tanpa ketukan. Mirip suaraku. Istriku pun jengkel dan mendatangi pintu. Sudah aku bilang gak Jegrek. Pintu terbuka. Dan apa yang kalian tahu? Ada sosok bayangan merangkak dari atas ke arah atap, disertai suara Jadi ia mengetuk pintu bukan dari depan, tapi dari atas pintu.
Dan kebetulan pintu serta tembok ini berasal dari kayu. Istriku langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia hanya melihat bayangan itu dan langsung menutup gorden dan masuk kamar. Beberapa menit kemudian, aku datang dan langsung membuka pintu. Tapi pintu dikunci dari dalam. Aku mencoba mengetuk pintu, lalu memanggilnya. Bu, buka bu, ini aku. Tapi ia tak membukakan pintu. Aku terus mengetuk dan memanggil. Sampai akhirnya pintu terbuka dan ia menarikku ke dalam. Belum sempat aku membuka sepatu dan mengganti baju, ia langsung bercerita. Nah, setelah itu aku bertanya padanya, kenapa ia membukakan aku pintu? Ternyata itu dari suara batukku. Saat itu aku perokok keras, jadi batuk dan aku adalah sahabat sejati. Nah, dari suara batuk itulah ia tahu bahwa aku adalah suaminya, bukan sosok yang merangkak ke atas rumah. Semenjak saat itu, selama 10 tahun, aku selalu dikunci dari dalam dan harus batuk untuk membuka pintu. Ada cerita seram lagi. Ini adalah cerita dari ibunya Pak Made, sang pemilik tanah. Tentang tanah yang aku tempati ini. Karena sebelum aku datang ke sini, seperti yang pernah aku bilang, bahwa tanah ini sering digunakan untuk mencari rumput pakan sapi. Nah, saat itu Pak Made sedang bekerja sampai lembur. Sebagai seorang ibu yang perhatian pada ternak anaknya itu, ibu Pak Made yang sudah berusia 60-an tahun itu mengambil arit dan pergi ke tanah di mana tempatku mendirikan rumah sekarang. Ia membawa sepedanya dan sebuah karung untuk membawa rumput. Saat itu, hari sudah maghrib. Kalau waktu sandikala, dilarang untuk pergi ke hutan. Dilarang juga pergi ke tanah kosong yang penuh tumbuhan liar, sungai, dan beberapa tempat. Tapi kita semua tahu, nenek ini sudah berpengalaman dalam hidupnya. Ia pikir tak apa jika harus ke tanah ini pada sandikala. Jadi, ia mulai menaruh sepedanya di pohon dan mulai mencari rumput untuk sapinya. Namanya orang mencari rumput, pasti menunduk dan hanya fokus pada rumput yang ia cari. Semakin lama, ia tak tahu kemana arahnya berjalan. Namanya orang tua dan langit semakin gelap. Merasa karung rumputnya belum penuh, jadi ia kembali masuk ke dalam tanah kosong dengan tumbuhan liar itu. Kami menyebut tanah kosong itu dengan sebutan Tegal Abian. Saat sudah berada di dalam Tegal Abian, ia baru tersadar sudah masuk terlalu jauh. Bahkan suara air sungai pun sudah terdengar. Kabut dan langit sudah mulai gelap. Bahkan ia tak membawa penerangan. Ibunda Pak Made yang sudah tua, seperti nenek-nenek lainnya, pasti bingung. Kenapa kebanyakan nenek-nenek mempunyai masalah yang sama di saat mereka tua, yaitu penglihatan. Merasa sudah terlalu jauh masuk, ia mulai mencari jalan untuk keluar dari sini. Nah, kebetulan tanah di sini konturnya agak bergelombang, di mana ia berada di bagian bawah.
Jadi dirinya berusaha berjalan menanjak untuk melihat di mana lokasi sepedanya. Saat akan menanjak, tiba-tiba ia mendengar suara benda terjatuh. Nenek ini langsung menghentikan langkahnya dan melihat ke sekitar. Ia tak melihat apapun. Pandangannya yang terbatas membuatnya sulit mengenali sesuatu. Dirinya melanjutkan lagi langkahnya menanjak, tapi suara itu kembali muncul. Nenek itu kembali menoleh ke belakang dan tetap saja nihil. Ia kebingungan sambil menoleh ke belakang. Nenek ini tak menyadari suatu hal, bahwa suara itu berasal dari depannya. Saat ia kembali berjalan, tiba-tiba sosok pocong sedang berdiri setinggi 2 meter lebih di depannya. Nenek ini langsung terjatuh dan bergelinding ke bawah. Wah, duduk. Dan kalian tahu, saat nenek ini berusaha bangun setelah tergelinding, ternyata pocong ini ikut menggelinding ke arahnya. Tanpa memandang arah dan cahaya, nenek ini langsung berlari menuju sungai. Sedangkan pocong di belakangnya langsung terbang mengikutinya. Nenek ini berlari sampai di pinggir sungai dan berhasil kabur dari kejaran pocong itu. Nenek ini duduk di atas batu sambil menghela nafasnya yang sudah tua itu. Tiba-tiba, suara air mulai terdengar. Ciplak, 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 ciplak. Sang nenek yang memandang ke bawah sambil kelelahan langsung melotot dan bengong. Perlahan, ia menengadah dan melihat ke sekitar sungai. Ternyata ada sesosok makhluk dari dalam air sedang tersenyum dan melambai ke arahnya. Iya Ratu, sang pemilik tanah ini, jangan ganggu saya. Begitulah kata nenek itu. Setelah itu, tanpa pikir panjang, ia mulai menyusuri sungai dan berjalan ke rumahnya tanpa membawa karung dan rumput. Itu adalah kisah dari ibunya Pak Made, nenek yang sudah sepuh berusia renta. Kemudian ada lagi ceritaku selanjutnya yang tak kalah horor menyeramkan dari si nenek ibunya Pak Made ini. Saat itu kisaran tahun 1993. Anak pertamaku baru berusia 1 tahun. Seorang anak laki-laki gemuk dengan suara tangisan yang keras. Aku jarang mengurusnya karena bekerja dan menjual ayam. Jadi hari-harinya hanya bersama ibunya. Oh iya, namanya Komang. Siang hari istriku berhasil menidurkan Komang. Lalu istriku berniat untuk mencuci perabot dan memasak. Tak sampai 10 menit, tiba-tiba Komang menangis lagi. Dengan cepat, istriku menghampiri dan langsung menidurkannya. Setelah ditinggal, ia pun menangis kembali. Kejadian ini terus berulang-ulang. Sampai akhirnya istriku iseng mengintip dari pintu. Setiap Komang tertidur, ternyata mainan yang digantung di atasnya bergerak sendiri dan membuat Komang bangun. Kalian tahu, setiap anak itu bangun, matanya selalu melotot dan melihat ke sekitar seperti sedang kebingungan atau melihat sesuatu yang bergerak-gerak di atasnya, bukan ke arah mainan yang tergantung. Semenjak saat itu, istriku pun tak pernah meninggalkannya
dalam keadaan tidur. Kemudian, di saat usia Komang 3 tahun, kami sudah mempunyai TV tabung yang kubeli baru dengan bonus gajiku. Aku membeli TV ini untuk istriku, agar tidak bosan di rumah sendirian sampai malam. Nah, saat itu di sore hari, istriku sedang di kamar mandi, dan Komang berada di depan TV. "Bo, Neng, Bo, Neng, Bo," katanya sambil menunjuk ke arah TV. Setelah itu istriku melihat ke acara TV. Ternyata saat itu sedang diputar film hantu. Nah, karena menjelang maghrib, jadi TV dimatikan dan langsung memandikan Komang. Setelah mandi, mereka berdua masuk kamar. Istriku menaruh Komang di atas tempat tidur sambil mengambil baju dan bedak. Tiba-tiba, "Bo, Neng, kata anakku. Istriku menoleh dan menjawab, "Gak ada. Di mana Nengnya, di mana?" kata istriku. Anakku menunjuk dengan telunjuknya ke arah pojok kamar sambil berkata, "Ibu, ada Neng tak berkepala, Ibu," kata anakku. Istriku langsung menoleh ke sana dan melihat ada sosok wanita tinggi sedang menggantung di pojok kamar tanpa kepala. Ia pun langsung memeluk anaknya sambil berkata, Jangan diganggu, jangan." Itulah kata istriku. Setelah itu sosok wanita itu pergi. Jadi Neng itu kalau dalam bahasa sini artinya neneng atau wanita. Nah, semenjak saat itu istriku tak pernah membiarkan Komang menonton film hantu lagi. Itu adalah hantu Tonya. Menurutku, Tonya adalah hantu gentayangan yang bentuknya berbagai macam. Biasanya menempati tanah kosong dan beberapa tempat seram lainnya. Oke, sekian dulu cerita dari narasumber yang bernama Arya. Walau sedikit, semoga menjadi hiburan bagi para sahabat yang mendengarkan cerita ini. Demikianlah, salam dari Bang Fawa. Selesai.